Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Selvinia Sala, dan teman saya, Tirsa Anissa Wartabone, untuk mempresentasikan materi kami tentang bukti audit dan tes transaksi. Baiklah, dalam bukti audit diperlukan untuk mendukung opini dari laporan auditor. Bukti audit ini memiliki sifat kumulatif dan terutama diperoleh dari prosedur audit yang dilaksanakan selama proses audit. Bukti audit mengandung baik informasi yang mendukung dan menguatkan asas manajemen informasi yang bertentangan dengan asumsi tersebut. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan kembali, pelaksanaan ulang, performance, dan prosedur analitis. Dan seringkali memadukan beberapa prosedur permintaan keterangan dari manajemen. Kemudian, prosedur untuk memperoleh bukti audit. Bukti audit untuk menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini audit terdapat diperoleh dengan melaksanakan A. Prosedur penilaian risiko, dan B. Prosedur audit lanjutan yang terdiri atas 1. Pengujian pengendalian ketika diisyaratkan oleh SA atau ketika auditor telah memilih untuk melakukan hal tersebut. Dan 2. Prosedur substansi termasuk pengujian rinci dan prosedur analisis substantif. Sifat bukti audit atau audit evidence. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri atas data akuntansi dan semua informasi penguatan tersedia bagi auditor. Jurnal, buku besar dan buku pembantu, buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan seperti lembar kerja atau worksheet dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhan merupakan bukti yang mendukung laporan keuangan. Bukti audit penguat meliputi baik informasi tertulis maupun elektronik seperti cek, elektronik fund system, faktur, surat kontrak, nota lain rapat, konfirmasi, dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor, yang memungkinkannya menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat. Menurut Kontrak 2002-114 dan 115, ada 6 tipe bukti audit, yaitu 1. Physical evidence, 2. Evidence option through confirmation, 3. Documentary evidence, 4. Mathematical evidence, 5. Analytical evidence, 6. Hearsay evidence. Yang pertama yaitu 1. Physical evidence, dari atas segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi, atau diinspeksi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Yang kedua yaitu confirmation evidence, yang diperoleh mengenai eksistensi, kepemilikan, atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. Contohnya adalah jawaban konfirmasi piutang, utang, barang konsinyasi, surat berharga disimpan biro administrasi, efek dan konfirmasi dari penasehat hukum, klien terguna. Yang ketiga yaitu documentary evidence, terdiri atas catatan-catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi dalam faktur pembelian, kopi faktur penjualan, jurnal voucher, general ledger, dan subledger. Yang keempat, mathematical evidence merupakan perhitungan, kembali, dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor, misalnya voting, cross-voting, dan extension dari rincian persediaan, alokasi beban penyusutan, perhitungan beban bunga, laba atau rugi penarikan aset. Yang kelima yaitu analytical evidence, bukti yang diperoleh melalui penilaian analisis terhadap informasi keuangan klien. Penilaian analisis ini harus dilakukan pada waktu membuat perencanaan audit sebelum melakukan substantif tes pada akhir pekerjaan lapangan atau audit field work.
Yang keenam yaitu hearsay oral evidence, merupakan bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan auditor. Misalnya pertanyaan-pertanyaan mengenai pengendalian intern, ada tidaknya contingent liability, persediaan yang bergerak lambat atau rusak, yang penting sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, dan lain-lain. Kemudian compliance test dan substantive test. Tes ketaatan compliance test atau test of recorded transaction adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah rupiahnya tidak material, auditor harus menghitung pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian internal. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Tirsa Anissa Wartabone. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi. Dalam pelaksanaan compliance test, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, A. Kelengkapan bukti pendukung atau supporting dokumen. B. Kebenaran perhitungan matematis atau footing, cross-footing, extension. C. Otoritas dari pejabat perusahaan yang berwenang. D. Kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau dikredit. E. Kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan substantif test antara lain: yang pertama, inventarisasi aset tetap. Yang kedua, observasi atas stock of name. Yang ketiga, konfirmasi piutang, utang, dan bank. Yang keempat, subsequent collection dan subsequent payment. Yang kelima, cash of name. Yang keenam, pemeriksaan rekonsiliasi bank, dan lain-lain. Jika pada waktu melakukan substantif test, auditor menemukan kesalahan-kesalahan, maka harus dipertimbangkan apakah kesalahan disebut jumlah material atau tidak. Kesalahan material auditor harus mengusulkan audit adjustment secara tertulis dalam bentuk daftar audit adjustment. Jika usulan adjustment tidak disetujui klien, auditor yakin usulan adjustment tersebut benar, maka kita tidak boleh memberikan unqualified opinion. Untuk kesalahan yang jumlahnya tidak material, tetap perlu mengajukan usulan adjustment, tetapi tidak perlu dipaksakan karena tidak akan mempengaruhi opini akuntan publik. Dalam melakukan substantif test, auditor perlu membuat kertas kerja dalam bentuk working balance sheet, working profit and loss, top schedule, dan supporting schedule. Cara pemilihan sampel. Cara pemilihan sampel tidak boleh seenaknya karena sampel tersebut haruslah mewakili universal secara tepat. Karena jika sampel yang dipilih tidak tepat, akan sangat mempengaruhi kesimpulan yang ditarik. Sampel harus dibeli dengan cara tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga sampel tersebut betul-betul representatif. Menurut Standar Audit 530.2 tentang sampling audit, penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dari suatu populasi audit yang dilempar sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis yang memadai bagi auditor dan untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Risiko sampling. Risiko bahwa kesimpulan audit dan didasarkan pada suatu sampel dapat berbeda dengan kesimpulan jika prosedur audit yang sama diterapkan pada keseluruhan populasi. Risiko non-sampling. Risiko bahwa auditor mencapai suatu kesimpulan yang salah dengan alasan apapun yang tidak terkait dengan risiko sampling. Ada dua pendekatan dalam sampling audit, yaitu non-statistik dan statistik. Kedua pendekatan tersebut mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dalam penarikan kesimpulan atau saldo akun kelompok transaksi yang berkaitan.
Menurut standar audit 530.3, sampling statistik yaitu suatu pendekatan sampling yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak. Yang kedua, penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel termasuk untuk mengukur risiko sampling. Menurut standar audit 530.7 dan 530.8, keputusan untuk menggunakan pendekatan statistik atau non-statistik dalam sampel membutuhkan pertimbangan auditor, namun ukuran sampel bukan merupakan kriteria yang tepat untuk membedakan antara pendekatan statistik dan non-statistik. Menurut standar audit 530.10, pengevaluasian hasil sampling audit untuk pengujian pengendalian setingkat penyimpanan sampel yang tinggi yang tidak diharapkan dapat meningkatkan risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, kecuali jika diperoleh teori tambahan yang memperkuat penilaian awal risiko tersebut. Beberapa cara pemilihan sampel yang sering digunakan, yaitu yang pertama, A. Random atau judgment sampling, B. Block sampling, C. Statistical sampling. Baiklah, itulah pemaparan video dari kelompok 6. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.